Dipoligami dan dicerai talak 3, wanita mana yang bisa terima begitu saja? Bahkan suaminya pun tak memberikan uang nafkah untuk anak-anaknya. Ini sungguh sangat menyedihkan. Wanita ini bernama Shazia Bano. Dengan mahar Rp2.000 ia dipinang seorang pengacara kenamaan bernama Abbas Khan. Itu adalah jumlah yang cukup besar pada masanya. Tapi Bano tak mengira jika itu tak setimpal dengan penderitaannya setelah menikah. Tahun 1967 adalah masa paling bahagia dalam hidup Shazia Bano. Ia cantik, muda dan beruntung bertemu dengan Abbas Khan, pria terpandang dari keluarga kaya yang disegani. Karir gemilang, mapan, santun dan pandai berbicara. Sungguh Abbas adalah tipe suami idealnya. Tak lama setelah berkenalan, mereka pun menikah secara Islam. Setelah menikah, Abbas membawa Bano ke rumah besar milik keluarganya. Kala itu hidup mereka tampak sangat sempurna. Hari-hari selalu diisi dengan tawa, doa dan mimpi kecil tentang keluarga utuh dan bahagia. Bagaimana tidak ketika Bano berkata ia ingin rumahnya memiliki taman, Abbas tak banyak bicara dan langsung membeli rumah tetangga yang menghalangi cahaya matahari dan dijadikan taman. Taman itu bahkan diatasnamakan nama Bano. Bano merasa dicintai dengan sepenuh hati. Abbas yang sangat meratukan Bano membuatnya sangat tersanjung. Saat itu Bano merasa seperti wanita yang paling beruntung di dunia. Tak lama kemudian anak pertama mereka pun lahir. Disusul anak kedua, seorang putri, dan rumah besar itu pun kini dipenuhi dengan suara tangis tawa dan harapan. Bano pun sepenuhnya mendedikasikan hidupnya untuk mengurusi suami dan juga anak-anaknya. Tak pernah terbayangkan rumah tangga yang seindah negeri dongeng ini bisa diterpa badai yang begitu dahsyat. Waktu berjalan dan mengubah segalanya. Bano hamil anak ketiga, tapi Abbas menjadi semakin sibuk dengan pekerjaannya. Sidang demi sidang, nama Abbas kini makin dikenal. Secara finansial mereka bertambah kaya, tapi mereka kini jarang menghabiskan waktu bersama. Dunia Bano semakin menyempit, hanya memasak, mengurus anak, dan berbenah rumah. Kala itu Bano belum mandiri, dia yang biasa diratukan menjadi ketergantungan. Setiap masalah kecil membuatnya panik dan langsung menelpon Abbas ke kantornya. Bahkan bisa sampai 10 kali sehari. Ini sungguh sangat membuat Abbas merasa pekerjaannya terganggu. Sebenarnya alasannya bukan karena manja, tapi karena tak ada tempat lain untuk bersandar, kesepian dan mencari perhatian. Saat Bano mengandung anak ketiga, Abbas dinas keluar kota. Ia berkata, "Aku harus keluar kota paling lama 3 minggu. Saat itu belum ada ponsel untuk memudahkan komunikasi di antara mereka dan tak ada pesan singkat yang bisa dikirimkan. Hanya penantian panjang tanpa tahu kepastian. Sementara Abbas hanya menghubungi Bano 1 minggu sekali, membuat Bano merasa kesepian dan sendirian. Itu pun Abbas hanya bicara sekedarnya saja, seolah ia sedang berbicara dengan orang asing. 3 minggu pun berlalu, Abbas tak pulang-pulang dan Bano belum tahu kenyataannya. 3 minggu pun berubah menjadi 3 bulan dan di suatu hari, sebuah mobil berhenti di depan rumah Bano. Di dalam mobil itu ada seorang wanita cantik dan muda. Ia berdandan seperti pengantin. Wanita itulah yang akan menghancurkan seluruh dunia Bano. Sementara di rumahnya orang-orang sudah ramai berkumpul. Ditambah lagi ibu mertuanya yang menyuruh Bano untuk menerima Saira sebagai istri kedua suaminya dengan lapang dada. Hati wanita mana yang tak hancur? Bahkan poligami itu dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu padanya. Sang istri pun tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ini seperti petir di siang hari. Di dalam mobil sudah menunggu seorang wanita muda yang cantik dan berdandan seperti pengantin. Saat Bano bertanya, jawaban yang didapatnya melukai hati. Suaminya memang sudah menikah lagi. Sang mertua berkata, "Anggaplah Zaira sebagai adik perempuanmu." Abbas kasihan padanya karena menjanda di usia muda. Hidupnya penuh derita. Dia mengalami KDRT dari mantan suaminya. Dan bukankah sudah seharusnya kita menyantuni janda yang malang? Terang saja Bano pun naik pitam. Istri mana yang tak sakit hati? Apalagi sang mertua berkata, "Kau bukan satu-satunya istri yang dipoligami di dunia ini. Ini adalah pahala." Tak lama kemudian Abbas membawa wanita itu masuk ke rumah mereka untuk pertama kalinya. Bano terdiam, tak tahu apakah ini nyata. Air matanya mengalir begitu saja. Bano menatapnya penuh kemarahan, tapi suaminya berkata bahwa Bano tetap ratu di hatinya. "Saira akan membantu merawat anak-anak kita saat kau sedang hamil besar. Kau selalu menjadi prioritasku dan selalu nomor 1. Mendengar itu Bano pun menjadi luluh. Hari demi hari berlalu, Saira kini membantu Bano memasak. Bano tak mengizinkan Saira untuk melayani suaminya. Saat Bano sedang menjemur pakaian, Saira mendekatinya. Ia berkata bahwa dirinya membutuhkan spray dan gorden baru untuk kamarnya. Bano pun mengiyakan dan mengajaknya pergi ke pasar bersama. Namun setibanya di sana, Bano justru memilihkan barang-barang yang murah, spray sederhana. Saat Saira ingin spray berbahan satin, Bano membelikan yang berbahan katun. Parfum Bano pun yang memilihkan, bahkan pakaian dalam semuanya Bano yang menentukan sendiri. Saira tidak diberi
diberi kesempatan untuk memilih dan tidak diizinkan memilih yang mahal. Kesabaran Saira pun habis, wajahnya menegang dan suaranya meninggi. Barang-barang yang kau belikan itu pasti tidak akan disukai oleh Abbas. Bukan begini caramu untuk menjauhkanku dengannya. Ia lalu menatap Bano tanpa ragu, lalu melanjutkan perkataannya dengan kejam. Aku tahu betul selera Abbas karena aku adalah cinta pertamanya. Jauh sebelum bertemu denganmu, Abbas mencintaiku lebih dulu. Di sini Bano baru tersadar jika ternyata suaminya telah menipunya mentah-mentah. Malam pun tiba, Abbas baru saja pulang saat Bano bertanya kebenarannya. Dan benar, semua yang ia rasakan selama ini bukan sekedar prasangka. Saira tidak berbohong sama sekali. Abbas lalu meninggalkan Bano yang emosi tanpa penjelasan panjang. Abbas pergi menuju istri keduanya. Bano yang tengah hamil besar ini hanya bisa menangis dalam diam. Di balik pintu ia mendengar tawa dan canda suaminya bersama dengan perempuan lain. Sementara dirinya tenggelam dalam rasa sakit yang tak terdengar oleh siapapun. Setahun kemudian, Saira pun kini hamil. Bano seperti asing di rumahnya sendiri. Saira mulai menempati rumah utama. Ia menata setiap sudutnya sesuai dengan seleranya. Wanita itu merebut semuanya dari Bano. Tibalah hari jadi pernikahan Bano dan Abbas. Dengan hati penuh harap, Bano datang menuju kantor Abbas. Ia ingin mengajak Bano menonton film kesukaannya sekaligus merayakan hari jadi mereka. Ia sudah berdandan cantik lalu menemui sang suami. Namun jawaban Abbas justru menolaknya dengan berkata, "Aku sedang sibuk. Selama hidup denganmu aku selalu menderita. Kau selalu mengatur." Bano pun tetap memohon hari ini saja ia ingin bersama dengan sang suami, tapi pria itu malah mengusirnya begitu saja. Kata-kata itu mematahkan hatinya, tapi Bano tetap menunggu. Hingga malam tiba, Abbas tak pernah datang menemuinya. Bano sangat sakit hati, suaminya sendiri mengabaikannya. Bano merasa tak dihargai dan tak dianggap lagi. Lalu, istri pertama akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di kampung. Bano berharap suaminya bisa merenungkan segala perbuatannya pada Bano yang membuatnya sangat terluka. Menikah lagi tanpa izin dengan mantan pacarnya, lalu membohongi Bano. Juga kini tidak lagi menganggap Bano sebagai sang istri tercinta. Saat itu, Abbas sang suami masih mengirimkan uang nafkah untuk 3 anak mereka sebesar 400 rupiah. Tapi sang suami tidak berusaha untuk meminta maaf ataupun membujuk Bano agar kembali padanya. Yang ada, mertuanya yang menelpon dan meminta agar Bano meminta maaf pada sang suami. Sang mertua menyalahkan Bano, menyebutnya pergi tanpa izin suami itu adalah perbuatan dosa besar. Mertuanya tak mau tahu apapun alasannya, meski penyebabnya adalah Abbas yang sudah melukainya terlebih dahulu. Abbas semakin marah karena harga dirinya sebagai laki-laki merasa terinjak. Karena kesal, ia pun menghentikan kiriman uang untuk Bano dan juga anak-anak. Ibu Bano tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan menyuruh Bano untuk kembali ke rumah Abbas bersama dengan ketiga anaknya. Ditemani oleh sang ayah, Bano pun datang ke rumah suaminya. Abbas lalu mencium kedua anaknya dan memperkenalkan putri barunya yang baru lahir. Tetapi ia sama sekali tidak peduli pada bayi yang digendong oleh Bano, apalagi pada Bano. Bano dan Abbas kemudian membahas tentang kisruh rumah tangga mereka. Abbas sengaja menghentikan uang bulanan karena merasa Bano membawa anak-anak pergi tanpa seizinnya. Sementara Bano menegaskan bahwa ia pergi karena tidak terima diperlakukan buruk oleh Abbas. Abbas pun membawa-bawa sunnah dalam agama. Bano menuduh Abbas hanya berpura-pura berbuat baik untuk menikahi Saira dengan alasan menolong janda yang kesusahan. Padahal sesungguhnya Abbas memang mencintai wanita itu. Lalu pria itu pun membela diri dengan alasan menikahi janda adalah sunnah dan Bano sebagai anak seorang yang alim dan paham agama harusnya mengerti. Namun Bano membantah Abbas tidak pantas membawa-bawa masalah agama karena ia saja tidak menjalankan sholat 5 waktu, terlibat korupsi dan suap serta masih meminum alkohol. Menurut Bano, jika Abbas ingin berbuat baik harusnya dengan sedekah atau naik haji. Singkat cerita, Bano meminta nafkah atas anak-anaknya. Tapi itu semua sia-sia, Bano pulang dengan tangan hampa. Sang ayah menyemangati putrinya menuntut hak yang sudah semestinya ia dapatkan dan ini sudah benar. Akhirnya mereka pun pergi ke pengadilan dan menuntut suaminya atas penelantaran dan tak memberikan nafkah. Pada tahun 1975, Bano datang ke pengadilan pertama kalinya bersama sang ayah untuk menuntut hak nafkah anak-anaknya. Karena tak punya pengacara, permohonan mereka ditolak hakim mentah-mentah. Untung saja seorang pengacara perempuan yang simpati pada Bano akhirnya bersedia membelanya. Pengacara itu bernama Bella Jane. Abbas pun mengetahui masalah ini dari bawahannya. Saira sang istri kedua berkata, kenapa diperpanjang, berikan saja apa yang Bano inginkan. Ini hanya 400 rupiah per bulan. Tapi Abbas tidak mau, harga dirinya terluka. Ia akan melawan istrinya sendiri. Untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, Bano bekerja menjadi tukang jahit. Dan itu pun penghasilannya sangat pas-pasan. Hingga di suatu hari, Abbas memanggil Bano ke rumahnya. Rumah yang dulu menjadi istana bagi Bano dan juga anak-anaknya. Tapi kini Bano bukan lagi ratu di sini. Gara-gara menuntut nafkah untuk dirinya dan anak-anak dari sang suami yang poligami tanpa izin, sang istri pertama langsung ditalak 3 secara sepihak. Padahal selama ini ia sudah banyak bersabar sejak suaminya menikah lagi dengan seseorang dari masa lalu sang suami. Kini permintaannya hanya
hanyalah nafkah, tapi dibalas dengan talak 3 dengan mengembalikan mahar kepada sang istri. Hati Banu benar-benar remuk, ia mengira masalah ini akan selesai dan kembali rujuk, namun kenyataannya sangatlah pahit. Bahkan tak perlu menunggu waktu lama, beberapa hari kemudian Abbas langsung menyuruh orang untuk mengantar semua barang-barang milik Banu yang ada di rumahnya. Di tahun 1975, 3 bulan setelah kejadian itu, sidang pertama kasus Abbas dan Banu pun digelar. Pengacara Banu menuntut nafkah hanya Rp400 setiap bulan sesuai janji Abbas. Abbas menolak dengan alasan Banu bukan lagi istrinya karena dia telah menjatuhi talak 3. Pengacara Banu pun membantah, mengatakan talak tersebut tidaklah sah secara syariah karena termasuk talak bid'ah. Dan pendapat itu pun didukung ulama, namun Abbas tetap keberatan. Perdebatan terus mengalir di ruang sidang antara Banu, Abbas, dan juga kuasa hukum Banu. Hakim pun bersikap jika pengadilannya menganut hukum sekuler, jadi tidak bisa ditentukan sesuai dengan ajaran agama tertentu. Persidangan pun ditunda. Banu dan ayahnya kemudian mengikuti apa kata hakim. Mereka mendatangi Dewan Hukum Muslim, tapi para dewan tidak setuju dengan perbuatan Banu. Karena budaya patriarki di sana sangat kuat, Banu dipandang sebagai perempuan bermasalah. Banu berdosa karena tidak menurut kata Dewan Muslim. Apalagi beberapa anggota dewan memiliki hubungan dekat dengan Abbas. Banu tak ada yang membelanya sama sekali. Banu terus mencari cara untuk mendapatkan haknya. Sidang terus bergulir hingga 4 tahun kemudian. Abbas tak pernah mau kalah. Menurutnya itu sama saja menjatuhkan harga dirinya, seorang suami dan pengacara kenamaan. Sementara itu Banu pun mulai miskin. Untuk membeli tes saja dia tak ada uang. Susu anaknya dicampur dengan air agar banyak, dan ia pun terus menjahit yang upahnya tak seberapa. Tahun-tahun berlalu, sidang Abbas dan Banu terus bergulir tanpa ada keputusan yang jelas. Banu hanya meminta Rp400 per bulan yang tak seberapa dibandingkan penghasilan Abbas suaminya. Akhirnya hakim memenangkan Banu, namun hanya memberikan tunjangan sebesar Rp22 per bulan, jumlah yang sangat tidak adil jika dibandingkan dengan gaji Abbas. Bahkan ini tak mencukupi apa-apa. Sejak saat itu kehidupan Banu berubah drastis, keluarganya dijauhi masyarakat, murid mengaji di pengajian ayahnya juga satu persatu berhenti. Banu bersedih gara-gara dia menuntut nafkah, semua orang kini terkena imbasnya. Pada tahun 1981 konflik Hindu dan Islam di India memanas. Banu dianggap sebagai pengkhianat dan ini pun mulai membahayakan nyawanya. Terdesak keadaan, akhirnya Banu kembali ke rumah Abbas, dan ini bukan tanpa malu, tapi Banu punya hak atas rumah di belakang yang dijadikan taman. Itu atas nama Banu. Meski tak puas dengan kemenangannya dan jumlah itu seperti penghinaan, tapi sudahlah, Banu masih bisa bekerja dengan menjahit. Tapi kini gantian Abbas yang menuntut ke Mahkamah Agung pada tahun 1982. Dia tak puas dengan hasil keputusan. Ini bukan perkara nilai uang, tapi dia harus menunjukkan bahwa dia tak bersalah sama sekali. Awalnya hakim menaikkan uang nafkah Banu dari Rp22 menjadi Rp180, tapi itu masih jauh dari tuntutan Banu yang sesungguhnya. Namun lain lagi yang dipikirkan Abbas, merasa seluruh negara sudah membahas kasus mereka. Abbas harus menunjukkan bahwa dia tidak menyalahi apa-apa dengan menikah lagi. Kini perselisih terpaksa banting tulang jadi penjahit dengan upah yang kecil. Bahkan demi menahan lapar, ia mencampur lebih banyak air ke dalam susu agar anaknya tetap kenyang. Apalagi saat pukulan terberat itu datang, sang ayah meninggal dunia, Banu terpukul. Terlebih ia tak sempat berpamitan pada sang ayah pada saat kritis. Kini Banu merasa sendirian, seolah tak punya pegangan, tanpa perlindungan dan tanpa pilihan. Saat pemakaman, anak pertama Abbas menolak untuk dirangkul oleh ayahnya. Banu berduka teramat dalam. Ia membuka Al-Quran milik ayahnya dan di sana terdapat secari kertas bertuliskan, "Banu, kamu sudah benar." Banu menangis sejadi-jadinya dan bertekad akan melanjutkan perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya. Sementara itu, Banu terus dikucilkan oleh warga. Bahkan ada seorang pria yang tega berkata, "Malang sekali nasib ayahmu, meninggal dengan anak yang memalukan, menyalahi kodrat wanita dalam agama." Kata-kata itu membuat Banu akhirnya bersuara. Ia berkata pada istri pria itu, "Jangan diam jika dipukuli suami, jangan terima jika dimarahi tanpa alasan yang jelas, ditelantarkan dan tidak mendapat kehidupan yang layak." Banu lalu mengingatkan surat di dalam Al-Quran saat pria itu membawa-bawa agama. "Iqra, bacalah, karena dengan ilmu perempuan itu dimuliakan, bukan direndahkan." Namun perlawanan itu ternyata membuahkan pemboikotan. Bahkan para pedagang dilarang menjual sayur kepadanya. Tak tega melihat Banu yang kekurangan bahan makanan, Saira pun diam-diam memberikannya 1 baskom penuh sayuran kepada Banu. Kasus Abbas dan Banu ini kini menjadi buah bibir warga India kala itu. Wanita berani speak up itu selalu dianggap salah, belum lagi budaya patriarki yang kuat di sana. Suatu malam Abbas mendatangi Banu dan berkata bahwa putra pertamanya menolaknya. Usia putra mereka kala itu 9 tahun dan sudah mulai mengerti. Di tahun 1983, Mahkamah Agung membuka persidangan. Abbas mendapat giliran pertama berbicara. Ia menegaskan kasus ini bukan lagi soal tunjangan atau konflik rumah tangga biasa, melainkan soal identitas Muslim India, pertarungan antara politik dan syariah.
Menurut Abbas, berdasarkan syariah, Banu bersalah karena meninggalkan rumah tanpa izin dari suami. Jika ia menang, maka tunjangan pasca cerai harus dihapuskan. Baginya, perempuan yang telah bercerai seharusnya menjadi tanggungan lembaga wakaf karena di negeri mereka banyak janda miskin yang hidup dengan bantuan wakaf. Abbas merasa menjadi korban di sini, korban pencemaran nama baik dan harga diri. Persidangan kemudian ditunda. Sebenarnya Saira, sang istri kedua, sudah pernah berkata pada Abbas bahwa memang istri yang dicerai harus diberi tunjangan. Dan pada saat sidang berikutnya, hakim memberi kesempatan Banu untuk berbicara. Ia memperkenalkan diri sebagai Sazia Banu, nama pemberian ayahnya yang berarti sesuatu yang berharga. Namun dengan getir ia mengakui saat ayahnya meninggal bahkan tak cukup orang yang bisa mengangkat kerandainya. Banu berkata, "Aku dipandang rendah, dihina dan dicap pengkhianat. Anak-anakku hidup dalam ketakutan, mereka bahkan tidak bisa bermain seperti anak-anak lainnya. Bukankah tugas orang tua itu adalah melindungi anaknya? Aku juga punya anak perempuan dan aku takut ia bernasib sepertiku. Itulah alasanku berada di sini." Di mana Dewan Muslim telah memihak ke Abbas. Pantaskah seorang istri ditalak 3 mengembalikan mahar lalu suami bebas dari tanggung jawabnya, juga anak-anaknya? Dan sebagai penutup, Banu berkata, "Jika hak saya ditolak hari ini, maka saya yakin tidak ada lagi orang tua di luar sana yang akan memberi nama anak perempuannya Sazia Banu." Kalimat ini berarti ternyata hak perempuan sama sekali tidak dihargai di negeri ini. Akhirnya, hakim mengambil keputusan sesuai dengan pasal yang berlaku dan hukum pribadi Muslim. Kedua aturan tersebut tidaklah bertentangan, maka gugatan Banu pun dikabulkan. Abbas harus tetap memberikan tunjangan kepada anak-anaknya sebesar Rp400 setiap bulannya. Abbas kalah dan mengundurkan diri sebagai pengacara. Banu pun kini menjadi penerus ayahnya dengan membuka pengajian khusus wanita. Semoga dari kisah nyata ini bisa kita petik pelajaran, terutama untuk kaum istri dan perempuan yang kerap tidak didengarkan untuk jangan takut dan berani. Sampai jumpa di cerita film terbaik lainnya. Jangan lupa untuk follow Rara. Tinggalkan komen kamu tentang film ini juga ya. Terima kasih sudah menonton.